Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Dan salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimanakah kisahnya? Simak video kali ini sampai habis. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus oleh Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran atau sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub alaihissalam adalah Rama binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsnia atau salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tidak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan juga kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan juga menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan atau ibnu sabil, serta memberi makan orang miskin. Sosok penyabar dan penuh rasa syukur Nabi Ayub alaihissalam mempunyai keturunan dan rezeki yang sangat melimpah. Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah. Hal itu membuat iblis iri. Ia meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk menggoda keimanan Nabi Ayub. Namun, apa yang akan dilakukan iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam? Apakah iblis berhasil menggoda keimanannya? Nabi Ayub alaihissalam disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Shad ayat 41-44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan, tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari penyakit juzam atau kusta itu. Dengan itu, Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub alaihissalam pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub alaihissalam pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga 2 orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan bahwa Ayub alaihissalam ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
Namun, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tentang beberapa lama waktu Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian ini. Sesungguhnya, Nabiullah Ayub alaihissalam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik dari keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makanan dan juga menemuinya. Istri Nabi Ayub alaihissalam pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari, saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub alaihissalam, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. "Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar." Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Ayub alaihissalam sakit demikian lama. Namun apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan, sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Terbesit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub alaihissalam mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika mendengarnya, beliau sempat sedih. Tetapi beliau Nabi Ayub alaihissalam kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya, hilang seluruh harta benda, penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub alaihissalam justru menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Cerita lengkap dari kisah Nabi Ayub alaihissalam bisa sahabat temukan pada buku kisah abadi Nabi Ayub alaihissalam. Dan sahabat, inilah kisah Nabi Ayub alaihissalam saat lulus ujian dan diberi hadiah melimpah dari Allah. Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kisah tersebut sama dengan firman Allah Ta'ala pada surah Shad ayat 41 sampai 44. Allah mewahyukan kepada Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sanalah Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub alaihissalam pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun Nabi Ayub alaihissalam tampak sama seperti saat beliau sehat dulu. Sebetulnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub alaihissalam sebelum sakit itu. Akan tetapi, dalam bayangan istri Nabi Ayub alaihissalam, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersuka cita, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Anbiya dan surah Shad, bahwa dia juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub alaihissalam dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub alaihissalam juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keriduan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan, untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, Allah mengirimkan 2 awan. Satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas, sementara awan yang menaungi jewawut mengeluarkan perak. Dengan demikian, harta Nabi Ayub alaihissalam pun kembali melimpah. Dalam versi yang lain, dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam memiliki 2 peti, satu peti tempat menyimpan gandum dan satu lagi tempat menyimpan jewawut.
Allah mengirimkan kedua awan untuk menghujani peti gandum dengan emas hingga luber. Awan yang satu lagi mengguyurkan perak ke peti jewawut hingga meluap pula. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub alaihissalam dengan cara yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya, maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat? Ayub menjawab, benar ya Robbi, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu. Kisah Nabi Ayub alaihissalam kepada kaumnya dan juga ketabahannya atas penderitaan yang diberikan Allah juga diceritakan pada seri kisah Nabi, Rasul yang kesabarannya dipuji Allah, sahabat, dan inilah sumpah Nabi Ayub alaihissalam. Di dalam surah Shad ayat 44, Allah berfirman, dan ambillah seikat rumpu dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit. Nabi Ayub alaihissalam sempat mengucap nazar untuk memukul istrinya saat itu, lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Ada beberapa versi cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Versi yang pertama diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Suatu hari, sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga Nabi Ayub marah. Akhirnya beliau mengucapkan sumpah tersebut. Versi cerita yang lain, Nabi Ayub alaihissalam marah karena sang istri menjual tali pengekang kuda mereka, dan hal tersebut terpaksa dilakukan istri beliau karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Akhirnya tali pengekang tersebut dijualnya untuk membeli roti. Setelah sembuh dan sehat kembali, Ayub alaihissalam teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun beliau tak tega memukul istrinya yang telah sepenuh hati merawat Nabi Ayub alaihissalam saat sakit. Akan tetapi, beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya Allah memberikan solusi yang mudah. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istrinya 1 kali. Dengan demikian, telah tertunaikan nazar Nabi Ayub alaihissalam. Kisah tersebut pun menjadi dasar untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa. Menurut pendapat Imam Ahmad, memukul seorang pendosa yang terancam hukuman itu diperbolehkan. Misalnya, memukul seorang pezina dan orang yang menuduh tanpa bukti yang valid. Mereka boleh dipukul seperti cara Nabi Ayub alaihissalam memukul istri beliau. Hal tersebut dilakukan agar si pendosa tidak celaka setelah dipukul. Pada masa Rasulullah SAW, hukuman seperti itu juga pernah dipraktikkan. Beliau pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghukum seorang laki-laki sakit yang berzina. Rasulullah menyeru para sahabat untuk memukul si lelaki tadi dengan 1 janjang kurma. Dalam 1 janjang tersebut terdapat 100 cabang. Dengan demikian, 1 pukulan saja sudah melaksanakan hukuman tersebut. Sahabat, inilah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang ada di dalam Bible. Kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam Bible terdapat pada kitab Ayub yang terdiri dari 42 pasal, di mana masing-masing pasal memiliki jumlah ayat yang berbeda-beda. Ada yang 18, 22, 26, 30, 37, dan sebagainya. Pasal 1-3 mengisahkan tentang kesalahan Ayub alaihissalam yang dicoba. Lalu pasal 4-31 mengenai percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, dan pasal 38-42 merupakan pasal yang berisi jawaban Tuhan kepada Ayub mengenai semua pertanyaan dan juga percakapan yang telah dibicarakan dengan ketiga sahabatnya. Dalam Bible dikisahkan, Nabi Ayub alaihissalam memiliki 3 sahabat yang senantiasa menemaninya melewati masa-masa sulit. Ketiga orang tersebut adalah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zofar orang Nama. Dalam Bible setidaknya ada beberapa inti kisah Nabi Ayub alaihissalam sebagai berikut. Pertama, Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi soleh yang diberi cobaan oleh Allah Ta'ala. Dan dalam pasal 1-2 dikisahkan mengenai kesolehan Ayub alaihissalam yang membuat iblis meminta kepada Tuhan untuk menguji kesolehan Ayub dengan penderitaan yang berupa penyakit langka, dan hal itu membuat semua orang yang di sekitarnya menjauhinya. Kedua, menjelaskan kemuliaan Ayub alaihissalam sebelum ditimpa musibah. Pasal 29, Ayub menguraikan kemuliaan yang dahulu ia dapat. Dalam Bible dilukiskan bahwa ketika melangkah keluar gerbang kota, maka tempat duduk untuknya telah disediakan. Para pembesar berhenti bicara
dan menutup mulut mereka dengan tangan. Apabila mata melihatnya, maka ia dipuji atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menandakan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Ayat 23. Banyak orang yang menantikan Ayub seperti menanti hujan. Ayub juga menentukan jalan dan duduk sebagai pemimpin dengan mereka. Ketiga, Ayub selalu berkeluh kesah dan memprotes Allah atas cobaan dan kesengsaraan yang diterimanya, bahkan menyesali hingga mengutuki kelahirannya. Pasal 3 ayat 11-13. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, mungkin aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Pasal 30 menceritakan kesengsaraan. Pasal 30 menceritakan kesengsaraan yang dialami oleh Ayub. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku, karena tali kemahku telah dilepaskan oleh Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Ayat 9-11. Ketika Ayub berseru minta tolong kepadanya, tidak mendapat jawaban, dan ketika berdiri menanti juga tidak dihiraukan olehnya. Ayub melewati hari-harinya dengan sedih dan tidak terhibur. Kulitnya menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhnya. Tulang-tulangnya juga mengering karena demam. Dalam hal ini, Ayub tetap mengaku tidak bersalah, seperti yang terdapat pada pasal 31. Ayub mengakui bahwa dirinya selama ini telah melakukan banyak hal yang menguntungkan khalayak ramai. Jikalau ia mengingkari Allah, maka hal tersebut pantas untuk dihukum. Tetapi pada kenyataannya, ia tidak melakukan hal tersebut. Hal buruk yang menurutnya tidak sesuai dengan penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya. Pasal ke-10 berisi pertanyaan atau protes Ayub tentang maksud Allah memberinya penderitaan. Pada ayat yang ke-6 dan ayat 7, Ayub berkata, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Kemudian pada ayat 20-22, Ayub kembali bertanya atau protes dan mengajukan permohonan atau menuntut kepada Allah. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Keempat, selama sakit, Ayub selalu ditemani oleh 3 orang temannya, yakni Elifaz, Bildad, serta Zofar. Pada pasal 4-31 menceritakan percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Di antaranya pernyataan Elifaz yang menegur Ayub, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia juga yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Dalam pasal 7 dan 8, ayat 4-6 diceritakan, Bildad membela keadilan hukuman Allah terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Pada pasal 11, ayat 13-15, Zofar menganjurkan pada Ayub agar merendahkan diri di hadapan Allah. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Pada pasal 22, Elifaz menganjurkan kepada Ayub agar bertobat dari dosanya yang besar. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Ayat 27. Kemudian pada pasal yang ke-23, ayat 3-4, Ayub menjawab perkataan Elifaz bahwasanya ia ingin membela diri di hadapan Allah terhadap apa yang dialaminya. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat yang ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Kelima, sekalipun banyak mengeluh dan protes, Ayub tetap yakin Allah akan membelanya. Meskipun cobaan yang diberikan kepadanya amatlah pedih, sampai orang-orang yang hidup di sekitarnya menjauhinya, bahkan sampai kulit tubuhnya rusak tanpa daging pun. Ayub yakin dan akan melihat sendiri Allah akan tetap memihak kepadanya. Jawaban Tuhan atas keluhan Ayub, pasal 38 dan 39 menjelaskan bahwa Tuhan menjawab perkataan Ayub dari dalam badai, bahwa semua yang ada di alam semesta ini
telah diatur sedemikian rupa. Lalu kemudian pada akhir percakapan, Ayub menjawab dengan merendahkan diri di hadapan Allah bahwa ia terlalu hina untuk memberi jawaban atas semua yang telah dikatakan kepadanya. Ayat 37-38. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi, bahkan 2 kali, tetapi tidak akan. Keenam, penyesalan Ayub atas keluh kesah dan protesnya kepada Allah. Pada pasal 42 ayat 4-5, berisi tentang Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri di hadapan Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketujuh, Ayub disembuhkan oleh Allah dan dikembalikan semua harta bendanya dengan penjelasan yang rinci, sebagaimana diuraikan dalam ayat 7-17. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberinya 2 kali lipat dari segala apa yang dimiliki dahulu. Semua saudara dan kenalannya datang dengan memberi Ayub uang dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan selanjutnya lebih dari kehidupan sebelumnya, dengan memberi Ayub 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub juga diberkati dengan 7 orang anak laki-laki dan 3 perempuan, yang mana anak perempuan pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenapu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Setelah itu, Ayub masih hidup selama 140 tahun lamanya. Ayub melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Dilihat dari pemaparan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tadi, dapat diketahui bahwa ujian dan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak menyalahi sifat jais yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, di mana Nabi dan Rasul juga mempunyai sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam itu adalah salah satu sifat. Sahabat, dan inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu tujuan Allah mengutus para Nabi dan Rasul adalah untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Demikian pula Nabi Ayub alaihissalam. Dan inilah pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama yaitu bersyukur dan bersabar. Seperti yang telah diceritakan yang tadi, bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau, Nabi Ayub alaihissalam rajin mensyukurinya. Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga rajin menyedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkannya. Sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada beliau, Nabi Ayub alaihissalam pun memiliki kesabaran yang tinggi. Meski menderita karena penyakit dan kemiskinannya, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mencela Allah. 2. Harta dan anak hanyalah titipan. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita bisa belajar bahwa semua harta dan anak-anak yang dikaruniakan Allah hanyalah titipan di dunia. Pemilik sejati dari semuanya yang kita miliki saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Dia bisa mengembalikannya kembali. Karena itu, kita hendaklah selalu rendah hati. 3. Berprasangka baik kepada Allah. Meski menderita dalam waktu yang tidak singkat, Nabi Ayub alaihissalam senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tingginya keimanan yang beliau miliki membuat Nabi Ayub alaihissalam yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. 4. Selalu menggantungkan diri kepada Allah. Hal ini tercermin dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang memunguti belalang emas dan dialognya dengan Allah. Meski telah mendapat jaminan kekayaan dari Allah, tetapi Nabi Ayub masih tetap menggantungkan diri beliau pada berkah darinya. 5. Selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah. Seperti yang dikisahkan dalam surah Shad ayat 44 tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub alaihissalam untuk melaksanakan nazar memukul istrinya. Melalui ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada kita bahwa seperti apapun kondisinya, nazar tetaplah harus dilaksanakan. 6. Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tadi, setelah mendapati bukti kesabaran beliau, Allah pun menggantikan penderitaannya dengan nikmat yang berlimpah, kesehatan, harta dan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam dikembalikan lagi dengan berlipat ganda. Sahabat beriman, inilah silsilah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam mengenai latar belakangnya memang tidak dijelaskan secara rinci. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Beberapa ulama menyebutkan jika Nabi Ayub alaihissalam adalah anak dari Mus, keturunan Esau, yang disebutkan adalah anak pertama dari Nabi Ishak alaihissalam. Ada yang menyebutkan
bahwa Nabi Ayub alaihissalam bukan keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan keturunan dari Nabi Lut alaihissalam. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibunda Nabi Ayub alaihissalam adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Ali Al-Sabuni menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam berasal dari bangsa Rum, kediamannya di Damaskus atau Damasik dan sekitarnya, sebagaimana disebutkan para sejarawan. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat sekitar Yordania dan Syria. Sahabat, dan inilah wafatnya Nabi Ayub alaihissalam. Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Ayub alaihissalam hidup lama, yakni sekitar 70 tahun setelah dirinya sehat kembali. Namun, riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam hidup sampai ia dapat melihat keturunannya keempat, yakni selama 140 tahun. Selama hidupnya, setelah sembuh dari sakit, Nabi Ayub alaihissalam kembali berdakwah dan senantiasa membantu kaum yang lemah. Kisah wafatnya Nabi Ayub alaihissalam tidak diketahui secara pasti. Sebagian ulama menyebut bahwa Nabi Ayub alaihissalam wafat di usia 93 tahun. Namun sebagian lain menyebutkan bahwa usia wafat Nabi Ayub alaihissalam jauh melampaui itu, atau lebih dari 93 tahun. Begitulah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sangat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, yakni selalu bersyukur, bersabar, berserah diri, selalu berprasangka baik kepada Allah, serta melaksanakan nazar. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua yang penyayang." Maka kami pun memperkenankan suruhannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, yang seperti mereka bersama mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.